Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil website buatan kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alif Al-Kausar. Saya Anu Arifah Akbar. Dan saya Eva Malik Gazanta. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan mencoba register atau mendaftar akun baru dengan mengklik tombol belum punya akun. Di sini kita perlu mengisikan nama lengkap, username, email, dan password. Di sini saya akan mencoba mengisikan nama lengkap Reza Rahardian dengan username Reza Rahardian, dengan email rezahardian@gmail.com, dengan password tes123. Untuk register, kita tinggal mengklik tombol register di bawah, di pojok kanan bawah. Jika tampilan sudah berubah ke laman login, berarti kita sudah berhasil register akun. Di sini kita akan mencoba membuat akun dengan username yang telah digunakan. Misal kita gunakan Reza Rahardian 2 dengan username yang sama dengan akun yang telah kita buat tadi, yaitu Reza Rahardian, email rezarahardian@gmail.com, dan passwordnya tes123. Kita coba register. Nah, di sini akan muncul notifikasi error yang berisikan username atau email telah digunakan. Baik, lanjut ke laman login, yaitu dengan mengklik tombol sudah punya akun. Di sini kita akan mencoba login dengan akun yang telah kita buat tadi, yaitu dengan username Reza Rahardian dan password tes123. Kita coba klik tombol login. Nah, dan kita telah berhasil login. Di sini saya akan mencoba login menggunakan username atau password yang salah. Ini kita coba dengan Reza Rahardian dan password tes1234. Kita coba login. Nah, apabila kita memasukkan username atau password yang salah, kita akan mendapat notifikasi error berupa username atau password salah. Baik, kita langsung saja login ke akunnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Anwar Akbar. Oke. Saat pertama kali login menggunakan akun yang baru dibuat, maka tampilan NIM, fakultas, prodi, dan deskripsi akan ditampilkan secara default. Yang mana NIM berupa 000000, fakultas belum disetel, prodi belum disetel, dan deskripsi tidak ada deskripsi. Untuk itu, kita dapat mengubah informasi tersebut dengan mengklik edit profil dan akan berpindah ke halaman edit profil. Di halaman edit profil kita dapat mengatur foto profil, username, email, nama, NIM, fakultas, prodi, deskripsi, password, dan konfirm dan password. Di sini kita coba ganti NIM dengan NIM 090 212 82025 017, dan fakultas kita ganti menjadi fakultas perfilman, dan prodi sebagai aktor film. Pada bagian deskripsi hanya dapat menyimpan deskripsi mencapai 2000 karakter. Nah, di sini kita dapat menyimpan, kita isi deskripsi sebagai deskripsi seorang aktor film Indonesia.
kita save dengan menekan tombol save. Maka akan kembali ke page profil dan tampilan NIM Fakultas Prodi Deskripsi sudah berubah. Kemudian kita akan mencoba mengganti foto profil. Kita kembali lagi ke halaman edit profil dengan mengklik tombol edit profil dan pada bagian atas foto profil kita klik dan kita pilih foto yang akan kita jadikan foto profil. Kita klik buka dan kita klik tombol save image untuk menyimpan foto profil. Nah, terlihat pada tampilan profil sudah berganti menjadi foto profil yang baru saja kita masukkan. Kemudian juga kita dapat mengubah password pada tampilan password dengan masuk ke halaman edit profil lagi. Nah, di sini kita coba dengan password baru T12345 dan confirm password T123456 untuk mengetes apakah password yang baru dimasukkan dan confirm password apakah jika di save dia dapat tersimpan atau tidak. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini maka akan muncul notifikasi error berupa password konfirmasi tidak sama dengan password. Maka harus kita masukkan password dan confirm password dengan sama. Kita coba T12345 dan confirm password T12345. Kemudian kita klik save, maka akan kembali ke halaman profil. Kita coba logout terlebih dahulu dan masuk dengan profil yang baru dengan password yang baru saja kita ganti. Saya isikan username Reza Rahadian dan password T12345. Kita klik login. Nah, kita dapat berhasil login dan ini mengindikasikan bahwa password berhasil dirubah. Kemudian kita akan mencoba mengganti username. Kita klik edit profil. Nah, username hanya dapat diganti dengan username yang belum ada di database. Artinya, jika username sudah terdapat di database, maka tidak akan dapat kita simpan. Misalnya, kita masukkan username yang sudah ada di database, Alif Torik, sudah kita buat di database, dan kita klik save, maka akan muncul notifikasi username atau email telah digunakan. Jadi kita harus menggantinya dengan username yang belum pernah kita buat di database, belum ada di database. Kita ganti, coba kita ganti username kita dengan Reza Rahadian 2. Kita klik save, maka username berhasil diganti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan code base dari website kita. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah halaman homepage, halaman pertama, yaitu indeks PHP paling luar. Oh ya, saya akan menjelaskan tentang struktur user kami terlebih dahulu. Struktur user kami terbagi menjadi dua, yaitu terdapat page dan lib. Page berupa front end dan lib berupa fungsi-fungsi yang menjadi back end dari website kami. Setiap struktur, yaitu page dan lib, mempunyai beberapa folder yang bersesuaian dengan apa yang dilakukannya. Setiap folder tersebut berisi indeks PHP. Hal ini untuk agar kita dapat mengakses tanpa sufiks PHP. Jadi misalnya langsung kayak localhost UTSP web page login, seperti itu saja. Jadi lebih enak saja ngetik. Lalu ya lanjut, akan saya jelaskan tentang indeks PHP paling luar.
Nah, untuk indeks PHP ini, yaitu homepage-nya, terdapat session start, itu untuk memulai session atau melanjutkan session yang sudah ada. Lalu OB start. OB start ini merupakan output buffer. Untuk memulai output buffer. Output buffer ini adalah penyimpanan untuk output yang ada di page ini. Lalu kita lanjutkan. Kita akan mengecek apakah data user pada session itu ada. Jika tidak ada, maka kita akan mengembalikan ke login. Kita akan kembalikan ke page login. Ya, terus. Lalu di HTML-nya terdapat dua section, yaitu head dan body. Di head sendiri memiliki yaitu metadata dari page ini, link untuk style sheet-nya, dan script untuk menghubungkan script bootstrap-nya, dan juga title. Lalu untuk body terdapat seluruh yang ada di webpage. Parallax untuk line 24 div class parallax itu adalah background. Lalu di 25 kita melihat tag main itu adalah seluruh elemennya yang berisi elemennya. Lalu kita lihat bawah lagi, terdapat berbagai macam variabel-variabel yang kita tampilkan. Ini adalah halaman profil ya. Kami menyatukan halaman utama dengan halaman profil. Di sini kita menampilkan seluruh data dari user tersebut, mulai dari nama, email, username, name, fakultas, prodi, ya, dan deskripsi. Di sini terdapat dua button. Oh ya, terdapat juga untuk menampilkan image di sini, yaitu di bagian line 28, yaitu image source. Kita ambil dari session user, yaitu string image sudah diproses, part dari image tersebut. Ya, langsung saja kita menuju ke bawah. Di bawah kita mempunyai dua button, yaitu edit profile dan logout, sesuai dengan kemana mereka membawa kita. Page edit profile membawa kita ke edit yang akan dijelaskan nanti. Lalu page logout akan akan membawa kita ke page logout. Lalu kita akan menuju ke page logout hanya berupa 10 line. Dia hanya melanjutkan sesi yang sebelumnya lalu menghancurkannya. Lalu kita akan memulai output buffer dan kita akan memasuki halaman utama. Di halaman utama juga kita akan langsung memasuki login. Lalu kita langsung masuk saja ke login. Di login ini terdapat session start ya, untuk melanjutkan session tadi. Hal ini diperlukan karena kita akan menggunakan session tersebut untuk menampilkan error jika ada. Lalu terdapat halaman sendiri, yaitu HTML. Ya, di dalam HTML terdapat dua jenis tag, dua jenis main tag, yaitu head dan body. Head sendiri berisi metadata, link, dan script, dan title seperti yang tadi. Lalu untuk body terdapat parallax berupa background-nya. Lalu container yang isinya berupa card. Card ini sendiri menampung seluruh elemen-elemen yang diperlukan. Lalu kita terdapat untuk login ya, terdapat untuk teks untuk login, headernya istilahnya, title headernya. Lalu kita punya form ya, form untuk loginnya sendiri yang berisi kolom label untuk username. Ini untuk input username terdapat label sama
ininya, deskripsi bawahnya, deskripsi pembantu. Lalu terdapat juga input untuk password dengan tipe password, dengan label password dan deskripsi pembantu. Lalu terdapat error checking. Jika variable session error itu tidak kosong, maka kita akan menampilkan apa errornya. Lalu kita akan menghapus variabel session error tersebut. Lalu terdapat dua button di sini. Button pertama adalah button submit. Ini untuk submit dengan name login ya, untuk formnya sendiri. Lalu ada button register ya. Di sini namanya belum punya akun. Jadi kita mengklik belum punya akun untuk ke page register. Lalu lanjut bawah. Lalu lanjut, terdapat session destroy di sini. Session destroy ini adalah untuk menghancurkan session sebelumnya. Lanjut. Lalu untuk backend dari login sendiri akan saya dan Alif jelaskan. Untuk pertama akan saya jelaskan. Kita akan mengkoneksikan ke database terlebih dahulu. Nah, untuk database sendiri akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kami di sini menggunakan PDO untuk database. PDO sendiri itu merupakan PHP Data Object. Itu adalah lapisan akses database yang menyediakan metode akses yang seragam. Ya begitulah intinya. Lalu terdapat host, terdapat user, terdapat password untuk database, terdapat nama untuk database tersebut. Database akan dikonekkan melalui variabel DB dengan value yaitu PDO, MySQL host, DB host, DB name, DB user dan DB pass. Dia akan dikoneksikan melalui new PDO ini. New PDO ini harus dibungkus dengan try catch agar jika terdapat kesalahan atau error atau bagaimana ya, dia akan memberikan error tersebut. Lanjut ke lalu sudah kita konekkan database, kita akan memulai open buffer. Sudah mulai open buffer, kita akan mengecek apakah pos yang dikirim merupakan login. Jika benar, jika ada, maka kita akan pertama-tama akan membuat variabel uname, yaitu untuk memfilter input dari uname, input dari post uname dan pass. Pass sendiri menampung value dari post request pass. Lalu terdapat SQL, variabel SQL. Variabel SQL ini adalah variabel yang menampung query yang akan dilaksanakan, yang akan dieksekut. Lalu statement, variabel STMT atau statement adalah variabel untuk mempersiapkan query SQL tersebut. Lalu terdapat params. Params merupakan parameter di mana ada di SQL tadi yang .2 uname, .2 email itu namanya name placeholder kalau nggak salah. Ya, langsung saja STMT kita execute, statementnya kita execute, kita jalankan statementnya. Lalu kita membuat variabel user dengan value, kita mengambil seluruh isi tabel dan menjadikannya array, mereturnnya ke user. Jadi user ini berupa array yang berisi seluruh elemen tabel dari
table database ya kita gunakan. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ada pengkondisian di mana jika user memiliki isi atau user tidak kosong. Jadi di dalam pengkondisian ini terdapat pengkondisian lagi yang berguna untuk memverifikasi apakah password yang diinputkan user pada page login tadi sama dengan password yang terdapat pada database. Lalu akan dimulai session baru, dan di bagian session user akan diisi dengan username yang telah kita inputkan tadi di page login. Lalu di sini ada pengkondisian jika session token kosong, maka sebentar. Di sini akan terdapat pengkondisian jika session token kosong. Session token ini digunakan untuk mencegah terjadinya CSRF. Untuk CSRF sendiri akan dijelaskan oleh Irfan Malik. Ya, CSRF sendiri merupakan suatu kerentanan, cross-site request forgery lebih tepatnya, atau one click attack atau session raiding. Singkatannya bisa CSRF atau XSRF. Itu merupakan bentuk eksploitasi website yang dieksekusi atas wewenang korban tanpa dikehendakinya. CSRF ini caranya ya menipu website melalui request dari user yang dipercaya. Jadi adanya token ini adalah untuk memberitahu bahwa user tersebut sessionnya adalah session yang dipercaya, dan hanya itu. Jadi tidak menghapus kemungkinan klien yang lain untuk mengirimkan post request dengan session yang sama istilahnya. Nah, seperti itulah. Jadi kita dapat mitigasi kerentanan ini. Ya. Lalu di sini akan mengecek apakah terdapat fungsi random bytes. Ini adalah untuk PHP 7 ya, kalau nggak salah, untuk PHP 7 ke atas, sama kompatibilitas untuk PHP 5.1 ke bawah. Jadi untuk menggenerate tokennya ini kita menggunakan fungsi bin to hex lalu random bytes. Random bytes ini sendiri kita akan menggenerate byte yang random, tidak tahu byte random berapa. Lalu jika tidak ada random bytes tersebut, fungsi random bytes, kita akan melakukannya menggunakan open SSL random pseudo bytes. Ini akan cara kerjanya sama. Dia akan menggenerate 32 digit, kalau nggak salah 32 digit karakter yang random, lalu diubah menjadi bentuk hex oleh bentuk hex. Baik, selanjutnya PHP akan mengirimkan kita ke location yang terdapat di luar folder, yaitu home yang indeks utama. Setelah itu terdapat else yang berfungsi apabila password tidak terverifikasi, maka akan dimulai session baru dan mengirimkan session error dengan isi username atau password salah, lalu mengirimkan user ke location page login. Setelah itu, apabila di tabel user tidak terdapat data, maka akan mengeksekusi kode yang sama dengan L sebelumnya. Baik, selanjutnya kita ke bagian page register. Di register sama seperti page login tadi, terdapat tag PHP yang berisi session start yang digunakan untuk apabila username telah digunakan.
Seperti biasa, HTML terbagi menjadi dua, yaitu head dan body, yang dimana di head berisi meta-meta serta link style sheet yang menghubungkan dengan CSS Bootstrap serta link style sheet yang menghubungkan dengan CSS buatan kami sendiri. Lalu script yang menghubungkan file PHP dengan script Bootstrap, dan title yang berisi register untuk menampilkan title dari website itu sendiri. Lalu di bagian body terdapat div parallax, yaitu bagian yang akan menampilkan background dari website. Selanjutnya terdapat div atau bagian container yang merupakan isi dari website tersebut. Lalu terdapat bagian card yang akan menampung seluruh komponen yang ada dalam website. Pertama terdapat head, register yang akan menampilkan judul atau bagian judul dari register. Lalu terdapat form dengan metode post yang akan dikirimkan ke backend register index, yang akan dikirimkan kepada backend register. Lalu di dalam form tersebut terdapat beberapa bagian. Yang bagian pertama terdapat label untuk nama lengkap yang isinya terdapat input dengan jenis teks yang akan menampung name nama, serta terdapat deskripsi kecil yang berisi istilah dengan nama lengkap Anda. Di bagian selanjutnya terdapat sama label tapi untuk username, dan input juga berupa teks tapi untuk username juga, serta terdapat deskripsi sedikit untuk istilah dengan username. Di bagian selanjutnya hampir sama dengan di atas, yaitu untuk email. Bagian selanjutnya ada label untuk password. Nah, di sini untuk inputnya itu berbeda jenis atau berbeda type password, sehingga saat kita menginputkan maka teks tidak akan muncul dan yang akan tampil hanya berupa bintang-bintang. Di sini ada deskripsi sedikit, yaitu istilah dengan password pilihan Anda. Nah, di sini ada tag pembuka PHP yang akan melakukan pengkondisian, di mana jika session error empty atau jika session error kosong. Nah, jika session error tidak kosong, maka program halaman website akan menampilkan isi dari session error tersebut. Lalu session error akan di-unset atau dihancurkan atau dihapus. Selanjutnya terdapat bagian yang menampung button submit dengan nama register. Lalu selanjutnya terdapat tag A berupa button yang berisi teks sudah punya akun yang akan mengirimkan user ke halaman login. Lalu setelah itu terdapat PHP session destroy untuk menghancurkan session. Selanjutnya kita ke bagian backend-nya. Di sini sama seperti backend login tadi, di sini diperlukan require once ke database atau menghubungkan PHP ini ke database. Lalu ada obstar sama seperti tadi. Lalu ada pengkondisian. Di sini apabila terdapat post dari form register yang kita bahas tadi. Nah, apabila terdapat post, maka di sini akan dibuat beberapa variabel yang akan menampung name, username, pass, email. Pada variabel name akan menampung filter inputan dari post name. Pada variabel username akan menampung filter inputan dari post uname, dan pada variabel pass akan menampung post pass yang telah dihash, dan pada variabel email akan menampung post email berupa yang telah difilter berupa email. Lalu di sini ada
variabel STMT yang akan menghubungkan database menggunakan query ini. Lalu variabel STMT akan dieksekut menggunakan parameter ini, yaitu variabel uname dan variabel email. Lalu di sini akan dibuat variabel user yang akan menampung isi dari tabel yang telah dieksekusi tadi dalam bentuk array. Di sini ada pengkondisian. Jika variabel user tadi kosong, maka di sini akan dibuat variabel SQL yang berisi query ini, dan di variabel STMT query tersebut akan dieksekusi. Dan di sini ada variabel shape yang akan mengeksekusi variabel STMT, tapi bedanya dengan yang ini tadi, di sini menggunakan parameter yang isinya sesuai dengan yang telah kita registerkan tadi, yaitu name, uname, pass, dan email. Nah, di sini ada pengkondisian lagi apabila shape ada isinya, maka user akan dikirimkan ke page login. Di sini apabila user ada isi, maka session akan session baru akan dimulai atau melanjutkan session sebelumnya, dan session error akan dikirimkan dan diisi dengan username atau email telah digunakan, lalu user akan dikirimkan ke page register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anwari Pasha Akbar. Oke. Saya akan membahas mengenai bagian page edit. Di sini dimulai dengan session start yang berguna untuk memulai sesi atau melanjutkan sesi yang setelah dibuat. Kemudian ada object start atau workflow buffer sama seperti tadi. Kemudian di sini terdapat pengisian if untuk mengecek apakah jika tidak terdapat inputan dari user, maka header jika tidak terdapat inputan user, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian seperti biasa terdapat head dan body yang merupakan teks HTML. Pada bagian head terdapat meta-meta, link untuk menghubungkan ke WordPress, link untuk menghubungkan ke CSS file CSS, dan script untuk menghubungkan dengan script WordPress. Kemudian pada bagian body terdapat div paragraph, yaitu merupakan background. Kemudian terdapat div container yang berisikan card sendiri merupakan framework dari WordPress. Nah, pada bagian card ini terdapat berisikan pertama-tama di H5 itu tulisan edit profile, atau kita dalam hal ini kita jadikan sebagai judul. Kemudian terdapat dalam card ini terdapat 3 action pertama, terdapat form yang pertama ini merupakan form untuk mengganti foto. Nah, pada form ini inputannya berupa file. Kemudian terdapat buttonnya bersifat submit dengan name edit image yang bertuliskan save image. Kemudian terdapat form yang berisikan
username, email, nama, NIM, dan NIM fakultas, prodi, dan deskripsi. Pada bagian atas ya. Oke, ini ya. Pada bagian username terdapat label untuk bertuliskan username dan inputan yang bersifat teks. Nah, di sini terdapat value yang diambil dari database user database yang diambil dari table user yang akan menampilkan username. Intinya value di situ akan menampilkan username yang terdapat di database, itu aja. Kemudian terdapat di kelas ini yang istilah dengan username itu merupakan tulisan kecil. Kemudian lanjut lagi ke label selanjutnya, label email, tampilkan tulisan email, inputnya berupa teks sama seperti tadi, value-nya sama seperti tadi akan menampilkan email dari database, display form text ini sama seperti tadi akan menampilkan tulisan kecil istilah dengan username Anda. Kemudian lanjut ke bagian nama. Nama sama seperti tadi, input type-nya juga sama, masih berupa teks dan masih menampilkan juga tulisan nama dari database, nama yang tertera dari database, dan ada tulisan kecil berupa istilah dengan nama asli Anda. Kemudian ada bagian NIM, masih sama, inputnya berupa teks dan masih menampilkan NIM dari database bawaan dan ada tulisan kecil iklan dengan NIM. Melanjut ke fakultas, masih sama seperti di atas, fakultas, prodi, dan deskripsi itu masih kurang lebih masih sama seperti bagian atas. Kemudian terdapat prodi, deskripsi. Oke. Lanjut ke terdapat button seperti tekan submit untuk menyimpan dan bertuliskan save untuk menyimpan informasi tersebut atau data tersebut. Kemudian terdapat satu lagi form, yaitu form untuk mengganti password. Nah, di sini labelnya bertuliskan password ya, dengan input type-nya password, yang berarti saat kita menuliskan password tersebut tidak akan ditampilkan tulisan password tersebut, artinya akan diganti dengan bintang-bintang. Dan ada tulisan kecil istilah dengan password baru Anda. Pada confirm password juga sama seperti password sebelumnya, input type-nya masih password, yang berarti nanti tidak akan ditampilkan itu password teks password yang sebenarnya, hanya akan ditampilkan berupa bintang-bintang. Kemudian terdapat teks PHP. Pada bagian ini, jika session tidak kosong maka akan menampilkan error. Nah, kemudian pada baris 138 unset itu berguna untuk menghapus peringatan error tadi. Kemudian terdapat button yang motivasi submit untuk men-save perubahan password yang telah dilakukan. Kemudian terdapat satu lagi tombol cancel ya. Cancel akan mengembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman profil. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manik Azanta. Baik, saya akan menjelaskan tentang back end dari edit tadi. Pertama-tama kita akan mengkoneksikan ke database. Lalu kita akan memulai output buffer. Lalu di sini kita mempunyai dua fungsi, yaitu set image dan fungsi edit.
Di set image sendiri itu terdapat 3 variabel, yaitu dir untuk direktori yang akan dituju, input yaitu ya input untuk filenya berupa array, lalu fallback yaitu variabel yang digunakan sebagai fallback jika terdapat error, sehingga image yang kita ganti tidak berubah ke profil default, dia tetap di image yang sebelumnya. Lanjut ke, jadi kita mempunyai pengecekan. Jika kita mengecek jika input name itu ada, maka akan dikonstruksikan, dibuat suatu variabel file yang berisi path, itu direktori, jalur untuk direktori file itu sendiri, direpresentasikan dengan dir, dikonkatenasi dengan base name, input name. Lalu untuk file tab sendiri akan dicari, akan diambil file tab dari fungsi string to lower, path info, file, path info extension. Lalu kita akan mengecek tipe, mengecek tipe file. Tipe file ini akan dicek terdapat beberapa format file yang diizinkan, yaitu format file gambar berupa JPG, PNG, JPEG, WebP, dan GIF. Lalu kita juga akan mengecek size-nya. Jika size filenya lebih dari 1,5 MB, kalau tidak salah 1,5 MB, dia akan return false. Lalu untuk cek file, dia akan mengecek apakah file tersebut ada, apakah direktori dari file di dalam direktori tersebut sudah ada. Jika sudah ada, maka dia tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan memindahkan filenya. Lalu untuk kita melakukan pengkondisian, jika seluruh kondisi tadi terpenuhi, maka kita akan lanjut ke bawah, selanjutnya. Lanjut, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita akan return, entah itu jika variabel fallback itu ada, maka kita akan return fallback, dan jika variabel fallback itu tidak ada, kita akan return image default profile picture. Lalu kita akan memindahkan file yang diupload tadi ke assets image. Kita menaruh file yang diupload tadi di assets image. Lalu kita akan return path, direktori, jalur ke file tersebut. Substring ini dimaksudkan untuk agar kami menginputnya menggunakan titik-titik slash. Jadi kami perlu memotongnya sedikit agar dia bekerja. Begitulah kira-kira. Selanjutnya, jika tidak ada input name itu, maka dia akan return image default profile. Lanjut ke edit. Function edit ini berisi 2 parameter, yaitu parameter db dan array. Terdapat di dalam fungsi edit ini terdapat variabel SQL yang berisi query dari SQL yang akan dijalankan, yang akan dieksekusi. Kemudian ada statement untuk menyiapkan query SQL tersebut. Lalu terdapat params. Params ini berisi ID, username, email, name, faculty, major, description yang berkorespondensi dengan array. Array itu di dalamnya mempunyai ID, name, email, name, faculty, major, description juga. Lalu terdapat save. Save ini merupakan
variabel penentu jika statement itu berhasil dieksekusi atau tidak. Lalu kita akan melakukan membuat query SQL baru ya. Akan disiapkan lagi SQL tersebut. Lalu params-nya berupa ID dan akan dieksekusi ya. Lalu disimpan ke user. User tersebut akan menyimpan tabel dari statement sudah save itu, statement sudah save. Lalu jika save itu ada ya, jika save itu sukses, maka kita akan mulai session ya, mulai session tadi. Lalu kita akan memperbarui session user tersebut dengan user yang sekarang, dan kita akan melihat apakah session token empty, melakukan pengecekan dan penggeneratan session token baru seperti yang ada di login. Ya, lanjut. Fungsi tersebut sudah selesai untuk bagian fungsi. Dan kita lanjut ke proseduralnya. Di sini kita mempunyai pengecekan if is set post edit dan as equals session token dan post token. Ini adalah pengecekan antara session dan post. Jadi post token ini harus bersesuaian dengan session token. Jika tidak bersesuaian, maka kita tidak akan bisa melakukan edit. Kembali lagi ke kerentanan dari CSRF tadi. Ini adalah salah satu cara untuk memitigasinya. Lanjut ke bawah. Old name ini menyimpan session untuk username, old username untuk menyimpan username yang lama ya, yang sekarang sebelum diganti, dan old email yang untuk menyimpan email yang belum diganti. Lanjut. Lalu kita punya variabel R berupa array yang digunakan sebagai parameter untuk fungsi edit tadi. Kita tidak perlu menjelaskan. Ini semuanya difilter untuk menghindari kemungkinan XXS, cross SS injection ya. Cross site scripting injection. Intinya itulah. Itu untuk menghindari cross setting. Terus di same ini adalah pengecekan jika old email dan or email, yaitu post dari email, dan old uname dan r uname yang post dari uname, post dari filter itu sama semua. Lalu kita akan melakukan pengecekan lagi. Di sini kita akan melakukan 4 jenis pengecekan. Ini untuk mengecek apakah username dan email yang sangkut yang ingin diganti itu ada yang punya atau tidak, dan juga mengecek apakah username dan email tersebut sama dengan username dan email yang lama. Jika username tersebut sama dengan email lama, maka kita akan langsung saja tidak perlu konfirmasi lagi, masalahnya itu sudah lama. Yang lama pasti ya tidak apa-apa, langsung saja. Jika kita tidak memasukkan yang lama juga kita tidak bisa melakukan edit, dia akan error karena yang lama itu akan dianggap sebagai punya orang jika tidak ditambahkan kondisi satu lagi. Harus cuma 3 kondisinya. Kita lanjut ke kondisinya. Untuk kondisi pertama kita mengecek jika kita hanya mengubah email. Jika kita hanya mengubah email, maka yang kita cek adalah email saja. Username tidak perlu kita cek. Kita akan mengecek email ya. Kita akan membuat query baru, SQL query baru. Lalu kita akan menyiapkan statement yang menyiapkan SQL tersebut. Lalu kita mempunyai
kita mempunyai parameternya. Lalu kita akan mengeksekut SQL query tersebut dengan parameter yang tertentukan. Lalu masuk ke user, di user kita akan mengambil tabel dan meternya sebagai array untuk user tersebut. Lalu kita akan mengecek apakah user tersebut kosong. Jika user tersebut kosong, maka kita akan melakukan fungsi edit dengan parameter db dan r seperti yang di atas tadi. Seluruhnya sudah saya jelaskan. Lalu kita akan kembali ke page awal, ke page home dengan data yang sudah diganti. Jika tidak kosong, ternyata tidak kosong usernya, maka kita akan mengirimkan session berupa uname error, yaitu berisi username atau email telah digunakan. Lalu akan kembali ke edit dengan error tersebut. Di edit akan diproses lagi. Lalu untuk else if-nya, jika yang diganti itu adalah username, namun email tidak diganti. Jika yang diganti itu adalah username saja, maka kita akan mengecek username saja. Apakah username tersebut ada yang punya? Jika prosesnya sama seperti cara mengecek email, cuma beda di parameternya saja. Kita langsung saja ke bawah. Logiknya sama saja seperti yang tadi. Ya, langsung ke tidak sama. Ini not same ini ketika kita ingin mengganti keduanya, mengganti username sekaligus mengganti email. Lalu kita harus mengecek keduanya. Lanjut ke bawah. Kita menggunakan SQL yang tadinya satu variabel, SQL satu parameter, sekarang menjadi dua parameter, yaitu username dengan email. Lalu kita workflow sama seperti yang tadi. Lanjut, yang terakhir adalah jika sama. Jika seluruhnya sama, jika tidak ada perubahan pada name tersebut, jika tidak ada perubahan terhadap username dan email, maka kita hanya akan mengedit yang lain saja kan. Ya langsung saja, tidak perlu pengecekan lagi. Lalu akan dikembalikan ke page home. Lalu kita akan melakukan ini untuk edit image ya. Untuk edit image, di sini agak beda. Edit image, ya terdapat tiga percabangan pengkondisiannya. Kami menggunakan tiga percabangan pengkondisian untuk edit biasa, untuk edit data, untuk edit image, dan untuk edit password. Sekarang untuk edit image kita akan mengecek apakah post yang dikirim tersebut, form yang dikirim tersebut merupakan edit image, dan kita akan mengecek juga apakah token sama dengan token post. Lalu kita akan menyiapkan query user dengan SQL query update user dengan menggunakan update set. Lalu kita akan menyiapkan SQL query dengan parameter-parameter berupa username dan image. Uname-nya sendiri kita ambil dari fungsi set image tadi, set image. Nah, ini yang saya maksud dengan substring tadi. Kita mempunyai 6 karakter, itu karakter kembali ke direktori sebelumnya. Image ya, image lihat bawah. Nah, ya. yang titik 2 image yang di params. Nah, yang set image itu ya terdapat 3 parameter. Di set image itu kan terdapat substring ya, substring 6. Itu untuk memotong 6 karakter pertama. Kami kan menggunakan titik 2 titik garis miring itu untuk kembali ke direktori sebelumnya. Jika tidak digunakan itu, maka dia tidak akan memprosesnya dengan benar. Yang kami return adalah assets-nya saja. Ini tidak perlu karena yang akan digunakan itu berada di luar, berada di luar, maka kami perlu memotongnya untuk hasil jadinya. Lalu yang selanjutnya adalah berupa inputnya ya, berupa files image dan post fallback image. Fallback image ini post yang tidak terlihat, yang hidden, sengaja di hidden karena emang hanya berisi value
yang berupa alamat dari gambar yang sebelumnya di set. Lalu kita masuk ke save ya. Save ini kita akan mengeksekut query tadi dengan parameter yang sudah ditentukan. Lalu kita akan membuat suatu prepared statement yang baru lagi. Kita akan membuat SQL query yang baru. Kita akan menyiapkannya lagi. Kita akan masuk lagi. Kita akan mengeksekusinya lagi menggunakan parameter ini, username. Lalu kita akan mengambil kita akan mengambil tabel yang dimaksud dan kita akan store di user. Setelah sudah kita akan melakukan pengkhususan. Jika save itu berjalan dengan baik, kita akan melakukan session start. Session user tadi akan diperbarui lagi sama seperti workflow-nya seperti tadi, dengan memperoleh session token jika session token dari empty, lalu akan dikembalikan kembali ke main page. Nah, lalu ini untuk edit password ya. Kita akan mengecek apakah post tersebut edit password dan juga mengecek apakah token sama dengan token ini. Dan juga ada lagi satu pengecekan, yaitu post pass dan post conf pass. Ini dilakukan untuk mengecek apakah password dan konfirmasi password itu sama. Lanjut. Nah, lalu kita akan melakukan query SQL ya. Sekarang kita akan menggunakan update set untuk passwordnya saja. Lalu kita akan memprepare ya, mempersiapkan query tersebut. Lalu terdapat parameternya di params, yaitu username yang di-filter. Username ini akan dijadikan patokan. Lalu ada save ya. Di save. Ya, pas. Untuk pasnya yang params pas. Pasnya kita akan menghash post pass tadi menjadi hash password default. Lalu kita akan lanjut ke save. Save ini akan mengeksekusi statement tadi menggunakan parameter berikut. Nah, kita lanjut ke prepared statement selanjutnya, yaitu SQL. Kita punya ini baru lagi. Lalu statement kita akan prepare lagi parameter sudah yang tadi. Kita akan kembali ke workflow sebelumnya, yaitu kita mengupdate user jika save sudah itu. Mengupdate session usernya. Session user juga itu sudah bisa, dan tokennya juga. Lalu kita kembali ke home. Nah, kondisi terakhir adalah kondisi else. Di else ini tersendiri terdapat pengkondisian lagi. Lihat. Di else ini terdapat pengkondisian lagi, yaitu if post pass dan if post pass tidak sama dengan conf pass, tidak sama dengan password konfirmasi, maka akan diisi session error dengan password konfirmasi tidak sama dengan password dan akan dikembalikan ke page edit. Ya. Page edit akan menampilkan errornya. Terima kasih. Begitulah penjelasan saya. Saya kembalikan ke Alif. Baik, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.